Kita membaca Al-Quran. Kita mengharapkan Al-Quran itu memberi syafaat, Pak, membela kita pada hari kiamat. Kita baca Al-Quran. Tapi ternyata pada hari kiamat ketika kita mengharapkan Al-Quran itu membela kita, tapi ternyata Al-Quran itu justru bermusuhan dengan kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wal Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran itu pada hari kiamat bisa jadi dia menjadi pembelamu atau sebaliknya. Dia akan menjadi musuhmu. Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan, pada hari kiamat nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ada di antara umatnya itu menjadikan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang ditinggalkan, dilalaikan. Dia hanya dibaca saja, tapi tidak kemudian ditadaburi, tidak kemudian diusahakan untuk diamalkan. Padahal sebagaimana kita ketahui tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita bekal untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat itu ketika kepadanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Nah, sehingga jangan sampai pada hari ini ketika kita setiap tahun memperingati Maulid, apa yang berubah pada diri kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu sidang jamaah Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan kemudian tak lupa selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah masih sangat terasa di tengah-tengah kita pada hari ini, khususnya di Aceh. Kita merasakan suasana peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di Aceh ini peringatan Maulid Nabi tidak dilakukan 1-2 hari, bahkan bisa sampai 3 bulan. Dan ketika ditanyakan mengapa kemudian kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siapa saja yang melakukannya mengatakan ini adalah bentuk kegembiraan kita. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan ke muka bumi ini seorang hamba yang mulia, yang kepada manusia hamba ini memberikan kepada kita petunjuk, yang petunjuk itu akan menjadi bekal bagi kita untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Dan itulah semua yang mengakibatkan kita bergembira. Karena kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Dan kemudian ketika kita membaca Al-Quran dalam surah Yunus ayat ke-58, maka di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, atas karunia Allah dan juga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian berbahagia. Dan salah satu rahmat yang Allah berikan kepada kita umat akhir zaman adalah adanya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita memiliki rutinitas tahunan, kita memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ada satu hal yang perlu kita tanyakan kembali. Kita renungkan kembali dan kita evaluasi. Apakah benar ketika pada hari ini kita memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu benar-benar merupakan bentuk kebahagiaan kita? Kalau kita katakan iya, itu adalah bentuk kebahagiaan kami, ekspresi kebahagiaan kita atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang membuat Anda bahagia ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir? Maka kita tentu juga bisa menjawab karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya diberikan petunjuk, kitab petunjuk yaitu Al-Quran. Al-Quran inilah yang menjadikan segala-galanya itu akan menjadi sesuatu yang terbaik. Ketika ditanya siapakah malaikat yang terbaik, maka jawabannya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dia adalah pemimpin para malaikat, Sayyidul Malaikah. Kenapa Jibril menjadi pemimpin para malaikat? Karena tugasnya adalah tugas yang paling mulia, menyampaikan Al-Quran, wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ditanya lagi siapakah manusia yang paling baik, yang terbaik, maka jawabannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kepadanya lah Al-Quran itu diturunkan. Dan kemudian ketika ditanya lagi siapakah umat terbaik, maka jawabannya adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kepada kitalah Al-Quran itu diturunkan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya disampaikan oleh malaikat Jibril. Ditanya lagi, bulan apakah yang terbaik? Maka jawabannya adalah bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ditanya lagi, malam apakah yang terbaik? Maka jawabannya adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik? Karena di malam itulah Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Siapakah manusia terbaik? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Artinya apa? Al-Quran inilah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan kita ini menjadi umat terbaik. Nah pertanyaannya, apakah selama ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita benar-benar berbahagia dengan apa yang dibawa oleh Nabi? Atau jangan-jangan pada hari ini peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekedar rutinitas tahunan saja. Pokok jihna. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sesuatu dan pada dirinya ada contoh yang ketika kita mencontohnya maka itulah yang menjadi bekal kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi mari kita lihat satu persatu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan kita ketahui bahwa beliau adalah rahmatan lil alamin, sebelum beliau diutus bangsa Arab itu berperang satu sama lain.
berperang satu sama lain. Kita tahu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, Aus dan Khazraj itu berperang ratusan tahun. Tapi ketika Nabi membawa nilai-nilai Islam, mereka kemudian bersatu. Bangsa Arab menjadi bangsa yang satu di bawah keimanan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi dengan nikmat keimanan itu kita mendapatkan nikmat tambahan, yaitu nikmat persaudaraan, persatuan. Namun kita harus jujur pada hari ini, ketika setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam masih terus saja dihadapkan pada konflik, memakai sabitanya, dan kita berantam sesama umat Islam. Padahal urusannya hanya masalah cabang. Tapi yang lebih mengerikan pada hari ini, justru dengan orang kafir kita bisa harmonis, Pak. Taco mulai lom. Perbedaan kita sama mereka, perbedaan prinsip, Pak. Di dalam Al-Quran kita diberikan satu kaidah prinsip, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi dengan orang yang berbeda dalam hal itu, kita harmonis. Tapi karena berbeda kelompok, sesama umat Islam bisa berkelahi. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan ciri orang beriman itu apa? Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Dengan orang kafir mereka itu tegas, tapi dengan sesama orang beriman saling kasih sayang. Di dalam ayat yang lain dikatakan azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Orang-orang beriman itu dengan sesama orang beriman, dia itu berlemah lembut. Tapi dengan orang kafir dia tegas. Tapi sekarang terbalik, Pak. Azillatin 'alal kafirina, a'izzatin 'alal mu'min. Padahal kita setiap tahun memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika Nabi diutus, salah satu rahmat yang beliau bawa adalah persatuan di bawah keimanan. Tapi pada hari ini bukan gara-gara iman, Pak, tapi gara-gara berbeda kelompok, kita hari ini masih terus saja berkelahi satu sama lain. Kita juga perlu evaluasi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, Nabi kemudian memberikan kepada kita ajaran. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang disampaikan oleh Nabi, jaga lisan. Tapi pada hari ini khususnya di akhir zaman kita melihat di media-media sosial, awak Aceh, Pak, paget konten temuna. Buat konten isinya maki, Pak. 1 jam pembicaraan 90% maki. Dan kita nonton. Dan menjadikan itu sebagai hiburan. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau adalah contoh teladan. Dan beliau menjadi contoh teladan tidak hanya dalam hal solat, tidak hanya dalam hal puasa, tapi beliau menjadi contoh teladan dalam segala hal. Di antaranya menjadi contoh teladan dalam berumah tangga. Tapi kenyataannya pada hari ini, khususnya kita di Aceh, angka perceraian begitu tinggi. Karena apa? Mungkin setiap tahun kita memperingati Maulid, tapi di dalam rumah tangga kita tidak membawa nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan tali-tali Allah, dengan tali Allah. Kita tidak boleh berpecah belah, apalagi berpecah belah dalam urusan kekuasaan. Tapi pada hari ini kita melihat, Pak, apalagi sebentar lagi mau pilkada. Rasa-rasanya kita melihat di setiap billboard, spanduk, poster, dan lain sebagainya, bakal calon kepala daerah itu menuliskan, Pak, memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Lehnya fitnah sana, fitnah sini. Lantas di mana, Pak, yang kemudian kita katakan saya bergembira dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ketika setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga perlu bertanya, Pak,
Sudah seberapa dalam pada hari ini kita mengenal sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui pengorbanannya, mengetahui bagaimana kecintaan beliau kepada umatnya. Rasa-rasanya itu juga masih jauh sekali, Pak. Kini tanya jino Pak ngane mit yang dikir-dikirnya Pak. Coba tanya, kenal dia sama Nabi? Seberapa dalam dia mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Boleh ditanya. Dan inilah yang perlu kita evaluasi. Sebenarnya bukan hanya Maulid Nabi saja yang perlu kita evaluasi. Semua yang Allah perintahkan kepada kita perlu kita evaluasi. Agar apa yang Allah perintahkan kepada kita, apakah itu hal yang wajib maupun yang sunat, itu tidak hanya menjadi rutinitas. Contoh, sholat. Sholat itu wajib, Pak. Tapi tidak boleh kemudian sholat itu bagi kita rutinitas saja. Yang penting kali sembahyang. Padahal Nabi SAW menyampaikan apa? Antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain itu adalah gugurnya dosa bagi orang yang mengerjakannya. Nabi memberikan ilustrasi. Bagaimana menurut kalian jikalau ada seseorang yang tinggal di pinggir sungai, dia mandi 5 kali sehari. Oh, tentu saja badannya bersih. Begitulah orang yang sholat 5 waktu. Bersih dirinya dari dosa. Tapi jangan lupa, di dalam Al-Quran juga disebutkan, fawailul lil musallin. Celaka, siapa yang celaka? Enggak dibilang celaka itu orang yang tidak sholat. Tapi dibilang celaka itu siapa? Orang yang sholat. Dia sholat tapi celaka. Kenapa? Sholatnya lalai. Maka kita perlu mengevaluasi, jangan sampai sholat kita hanya menjadi rutinitas. Semayang, tapi kita dikatakan celaka. Ketika kita berpuasa setiap tahun di bulan Ramadan, kita ketahui bahwa puasa itu bisa menjauhkan kita dengan siksa api neraka. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ada 2 amalan yang nantinya pada hari kiamat, amalan ini akan menjadi pembela bagi pelakunya, bagi orang yang mengamalkannya. Salah satunya apa? Puasa. Kita kerjakan puasa itu, Pak. Rutinitas setiap tahun. Tapi ternyata ada orang setiap tahun dia berpuasa, tapi ternyata dia dikatakan gharima anfu rajulun. Doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi SAW. Celakalah orang. Celakalah seorang laki-laki. Siapa yang celaka? Seseorang yang kepadanya diberikan oleh Allah kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi selesai Ramadan dia tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Dia berpuasa, Pak. Tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Tapi justru dia celaka. Kenapa? Puasa hanya jadi rutinitas. Ada orang membayar zakat, bersedekah. Kita harapkan ketika kita bersedekah, kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan 700 kali lipat. Tapi ternyata zakat, sedekah yang kita kerjakan itu seperti debu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menyebut-nyebut amal sedekah itu? Kita menyebut-nyebut infak kita. Kita menyebut-nyebut wakaf kita. Celaka juga. Kemudian kita menunaikan haji, Pak. Kita ketahui Nabi SAW menyampaikan berita gembira. Orang-orang yang memperoleh haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan surga. Semua kita berhaji, Pak. Ketika mampu, bahkan rela menabung uang, menghemat supaya kita bisa berangkat ke sana. Tapi ternyata haji itu pun tidak memberikan manfaat kepada kita. Kita membaca Al-Quran. Kita mengharapkan Al-Quran itu memberi syafaat, Pak. Membela kita pada hari kiamat. Kita baca Al-Quran. Tapi ternyata pada hari kiamat ketika kita mengharapkan Al-Quran itu membela kita, tapi ternyata Al-Quran itu justru bermusuhan dengan kita. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, wal Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran itu pada hari kiamat bisa jadi dia menjadi pembelamu atau sebaliknya. Dia akan menjadi musuhmu. Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan, pada hari kiamat nanti Nabi SAW akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada di antara umatnya itu menjadikan Al-Qur'an itu menjadi sesuatu yang ditinggalkan, dilalaikan. Dia hanya dibaca saja, tapi tidak kemudian ditadaburi, tidak kemudian diusahakan untuk diamalkan. Padahal sebagaimana kita ketahui tadi, Nabi SAW
memberikan kepada kita bekal untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, itu ketika kepadanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Nah, sehingga jangan sampai pada hari ini ketika kita setiap tahun memperingati Maulid, apa yang berubah pada diri kita? Apa yang berubah di kampung kita? Apa yang berubah di kota kita? Atau tidak ada yang berubah? Atau jangan sampai pada hari ini ketika ada satu kampung memperingati Maulid, Pak Geci cuma bilang begini, wate long geci 2 lemau rebah. Jadi yang dibanggakan berapa lembu disembeli. Sebelum saya jangankan 1 lembu, setengah lembu pun enggak ada. Waktu saya jadi geci 1000 dalung nah. Jadi hanya itu saja yang kita jadikan sebagai standar keberhasilan. Tapi ternyata di kampung kita angka perceraian masih tinggi, orang bertengkar masih tinggi, orang mengambil hak orang masih tinggi, pencurian masih tinggi, narkoba masih tinggi. Seolah-olah setiap tahun kita memperingati Maulid tidak ada perubahan. Kita sering mendengar, walaupun versi ini tidak disepakati oleh seluruh ulama, bahwa salah satu yang menginisiasi peringatan Maulid itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang menjadikan dia bermaksud untuk kembali menyemarakkan Maulid Nabi itu, Pak? Untuk kembali menyadarkan umat Islam. Mengembalikan pemahaman umat Islam terhadap ajaran agamanya pada saat itu yang sudah terus merosot. Sampai-sampai pada saat itu, umat Islam itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Pada saat itu perang salib. Dan ketika perang salib itu yang dikuasai oleh orang kafir apa? Yerusalem. Masjidil Aqsa. Jadi beliau kemudian menginisiasi peringatan Maulid untuk menyadarkan kembali umat Islam. Untuk memperoleh kembali semangat keislaman dari umat Islam yang sudah berkurang. Akhirnya berhasil. Akhirnya umat Islam kembali menyadari ajaran agamanya dan kemudian Masjidil Aqsa kembali direbut. Hari ini Pak, setiap tahun kita memperingati Maulid, ini Masjidil Aqsa mentang lagi. Saudara kita di Gaza masih ditindas. Masih dibombardir Pak. Kita yang katanya menjadi pemeluk agama terbesar di dunia ini, dengan jumlah angka hampir mencapai 2 miliar, semua kita mengatakan saya tak bisa berbuat apa-apa. Semua orang mengatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan membela saudara kita, memasukkan bantuan saja ke Gaza kita nggak mampu. Padahal yang mengelilingi daerah Gaza itu, sekelilingnya itu bukan negara kafir, tapi negara Islam. Tapi negara itu setiap tahun juga memperingati Maulid. Semua kita memperingati Maulid. Tapi kenapa ketika pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi peringatan Maulid itu bisa mengubah umat Islam? Bisa mengubah diri kita. Dan sekarang peringatan Maulid itu hanya sekedar rutinitas biasa saja. Bahkan maaf cakap, di satu sisi ada yang mengenaskan, Pak. Ketika malam hari merata, Pak ya, dibuat dakwah Islamiyah. Ketika dibuat dakwah Islamiyah di tanah lapang Cinekalan, Pak, itu muda-mudi mencewek, Pak. Kira dengar dakwah Islamiyah. Yang singgah bengah subuh Masjid Tanurung, Pak. Bukan Umar beklam mengapui tengku ceramah. Terus dengar, Pak. Mana dia Masjid Air Kuda? Wateuro, Pak. Dumurung jauh menasah. Kita khauri, Pak. Saling berbahagia. Watebang leho, hana saja. Maka trot hak pajuh bumulut. Pertanyaannya apakah itu yang diharapkan? Tidak. Inilah yang kemudian perlu kita evaluasi kembali. Jadi ke depan Pak, ketika kita memperingati Maulid, kita harus ada skenario, ada maksud, ada tujuan, apa yang kita harapkan. Ketika setiap tahunnya itu kita memperingati Maulid. Di Gampong Pak, Geci, Tengku Imum, duduk. Ini Maulid kali ini apa yang kita inginkan? Perubahan apa yang kita inginkan di kampung ini? Di tingkat kota, perubahan apa yang kita inginkan? Sehingga jangan sampai peringatan Maulid itu menjadi slogan-slogan kosong saja. Semua mengatakan, mari kita menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi teladan. Tapi kenyataannya, di semua tempat kita membuang ajaran-ajaran Nabi SAW. Kita mendengarkan ceramah Maulid. Di sana diajarkan kepada kita untuk menjadikan Nabi sebagai teladan. Ketika masuk kantor, hanali sunnah Nabi.
Sehingga orang dengan suka hati kemudian menggelapkan uang negara. Bahkan pada hari ini ada orang yang merasa hana pupu long hana semayang. Yang penting mulut na kume bu mulut. Yang tengkunyan malim katnya na semayang, taboh dalung, long hana semayang, 10 dalung. Kaman berarti. Seolah-olah hendak apa enggak solat, yang penting ketika maulid 10 dalung. Yang toke sabe menanji, Pak. Toke sabe, Pak. Yang tengkunyan hana toke sabe, taboh dalung, long toke sabe 1000 dalung. Kabireh yang berarti hana pupu. Orang yang korupsi hana pupu long korupsi. Tikan peng korupsi kublo bu mulut, sertuh dalu. Rusak syariat kita. Itu apa bedanya kita dengan sebagian ajaran-ajaran di luar sana? Seberdosa apapun Anda, sejahat apapun Anda, napeng ini ada surat pengampunan dosa. Kan mirip-mirip. Padahal yang diharapkan dari peringatan Maulid Nabi itu bukan hanya sekedar kita memperingati, tapi apa yang menjadi ruh dari peringatan Maulid. Dan yang terakhir, setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudah seberapa dalam kita mengenal sosok Nabi? Karena rasa-rasanya, Pak, sulit sekali kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengenal sosok itu. Seberapa dalam kita mengenal? Apalagi anak-anak zaman sekarang, generasi milenial itu, mereka jauh lebih mengenal pemain sepak bola pada hari ini. Yang perempuannya jauh lebih mengenal pemain sinetron pada hari ini. Nabi mereka tidak kenal. Nyan Pak kan di Aceh mentang Pak, di Arab belum. Jadi saya punya teman kuliah di Arab, beliau mengatakan ini fakta Pak. Jadi dalam satu majelis seorang syekh bertanya, coba sebutkan nama-nama istri Nabi. Yang pertama menjawab Khadijah, bagus. Aisyah, bagus. Yang ketiga Fatimah. Yang di Arab Pak, kahino Pak, di Arab itu. Di sini ada, bisa jadi ada Pak. Itu contoh. Jadi yang teh anu Nabi, yang teh perumuh Nabi, kaum balik-balik. Bapak boleh percaya, boleh tidak, saya pernah bertanya kepada seorang mahasiswa, karena saya melihat namanya ada maulid-maulidnya, saya tanya, Edro lahir bulan maulid? Bulan maulid. Kapan Nabi lahir? Kalau kemarin maulid Nabi tanggal berapa Pak? 16 September. Apa dia jawab? 16 September Pak. Kenyan lo maksud. Tanggal padu, bulan padu. Nggak tahu dia 12 ribu awal. Anak Aceh. Tapi peringatan maulid itu yang saya katakan tadi Pak. Rutinitas. Tapi kita tidak pernah mengevaluasi. Bagaimana kita bisa mengenal sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena rasa-rasanya kita baru menyadari, Pak, baru kembali mengenang perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kehwate mulut, guys. Tapi pelajaran-pelajaran, pendidikan-pendidikan yang di dalamnya diajarkan tentang perjalanan hidup Nabi, rasa-rasanya nggak ada lagi sekarang. Nggak ada lagi, Pak. Coba pada hari ini kita bisa menceritakan bagaimana perang Badar. Apa pelajaran perang Badar? Di mana disebutkan dalam Al-Quran kisah perang Badar. Bagaimana perang Uhud? Mungkin perang Badar kita masih nggak asing, Pak. Perang Uhud nggak asing. Waktu tanya perang Khaybar, nah perang Khaybar. Waktu dibilang perang Tabuk, makin aneh lagi, Pak. Padahal semua peperangan itu adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengapa kita perlu mengenal perjalanan hidup Nabi? Karena disitulah kita akan bisa memahami lebih dalam, Pak. Bagaimana pengorbanan dari sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, Pak. Nah, maka pada hari ini mari kita melihat satu persatu. Bagaimana bentuk kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Yang pertama, pada suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat bahwa dirinya itu rindu dengan saudaranya. Dikatakan ikhwani. Aku rindu dengan ikhwanku. Aku rindu sekali dengan saudaraku. Ketika mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aku rindu dengan saudaraku, kemudian sahabat berkata, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, oh kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku.
Lantas siapa yang kau maksud saudaramu itu, wahai Rasulullah? Mereka adalah orang yang datang di kemudian hari. Mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Tapi mereka beriman dengan apa yang aku bawa. Aku rindu dengannya. Kemudian sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, terus bagaimana engkau bisa mengenal mereka? Bahwa mereka adalah saudaramu. Kemudian Nabi SAW memberikan ilustrasi gambaran. Bisakah kalian mengenal seekor kuda putih yang berlari di tengah-tengah kuda hitam? Oh, bisa sekali, nampak putih, yang lain hitam semua. Seperti itulah aku bisa mengenal siapa saudaraku. Dan pada hari kiamat nanti aku akan bergegas mendahului mereka. Dan aku akan menunggu mereka di telaga. Dan akan memberikan minum dari telaga. Nah, jangan-jangan pada hari ini, Pak, ketika kita setiap tahun memperingati Maulid, Pak, tapi kita tidak pernah mencoba mengevaluasi dan bertanya apa yang ingin kita ubah dari peringatan Maulid Nabi. Ketika nanti pada hari kiamat kita berharap kita akan mendapatkan air dari telaganya, diberikan langsung dengan tangannya yang mulia, Nabi ternyata tidak mengenal kita. Kenapa? Karena ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya kita tinggalkan. Ajarannya bagaimana menjadi kepala keluarga. Ajarannya bagaimana menjadi pemimpin. Ajarannya bagaimana menjaga lisan. Ajarannya bagaimana menjaga tubuh ini tidak kita masukkan dengan barang-barang yang haram. Semua kita tinggalkan. Sehingga Nabi tidak mengenal kita sebagai saudaranya. Padahal jauh-jauh hari Nabi sudah mengatakan kepada para sahabat, aku rindu dengan saudara. Nah, kita berharap, Pak, ketika cinta kita itu benar-benar jujur, bahwa kita mencintai Nabi SAW, maka pada hari kiamat nanti Nabi SAW akan mengenal kita sebagai saudaranya. Sebagaimana kita bisa melihat seekor kuda putih yang berlari di tengah-tengah kuda hitam. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha duduk berdua dengan Nabi. Dan kemudian pada saat itu tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya." Berdoalah untukku, wahai Rasulullah. Dan kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah Aisyah atas segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan pada masa lalu dan yang dia lakukan di masa yang akan datang. Ma asarrat wa ma a'lanat, dan segala dosa-dosa yang dia lakukan dalam keadaan dia menyendiri ataupun di tengah keramaian. Jadi Nabi memohon kepada Allah untuk mengampuni segala dosa-dosa Aisyah. Ketika mendengarkan Rasulullah SAW berdoa untuknya, untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Aisyah kemudian tertawa, begitu senang, sampai-sampai kemudian kepalanya terjatuh ke pangkuan Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau senang atas doa yang aku panjatkan? Kemudian Aisyah menjawab, bagaimana aku tidak senang, wahai Rasulullah? Bagaimana aku tidak bahagia ketika engkau mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, sesungguhnya doa itu selalu aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap di dalam salatku untuk umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nomor hadis 7111. Hadisnya sahih. Kita saja, Pak, tanya, Pak, le semayang sang tua, Pak. Keyah dra tua. Bahkan saking kita buru-buru solat, doa untuk diri sendiri saja bisa lupa. Ma'astaghfirullah mentang tua, Pak. Tapi Nabi SAW setiap solat, Pak, selalu mendoakan agar Allah mengampuni umatnya 5 kali. Tidak pernah beliau melupakan kita. Kemudian pada riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki doa khusus, Pak, keistimewaan. Semua doa yang dipanjatkan oleh nabi itu mustajab.
Tapi ada kekhususan lagi, ada satu doa, satu kesempatan doa untuk Nabi, Pak. Dan kemudian Nabi SAW kemudian mengatakan, semua Nabi sudah membacakan doa itu, sudah menggunakan doa itu di dunia. Seperti Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya pertolongan membinasakan kaumnya yang sudah durhaka. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya kekuasaan. Yang kekuasaan itu tidak akan pernah diberikan kepada seluruh manusia. Semua nabi sudah menggunakan doa. Dan kemudian Nabi SAW kemudian mengatakan, aku tidak menggunakannya, aku simpan. Terus untuk apa Nabi simpan? Aku akan membacakan doa itu untuk membela umatku pada hari kiamat. Khusus, Pak. Man lagi-laginya Pak Hana ada dulu, Pak. Hal-hal seperti ini mungkin tidak diketahui oleh anak-anak kita, Pak. Oleh generasi muda kita, Pak. Sehingga kemudian pada hari ini mereka lebih sibuk mengidolakan pemain film, mengidolakan pemain bola, mengidolakan orang-orang yang tidak beriman bahkan sekalipun. Dan inilah yang menjadi PR besar kita. Makanya ada di beberapa negara, setiap kali momentum Maulid dilakukan, mereka mengadakan satu momentum yang namanya Yaumu Ma'ar Rasul. Sehari bersama Rasul. Sejak pagi sampai sore bahkan malam itu dibacakan perjalanan hidup Nabi SAW. Kayak tadi Pak kira-kira. Tahayele Pak. Walaupun kita bilang tadi, saya mencintai Nabi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan ini sama-sama menjadi renungan bagi kita. Karena kita berharap bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini itu akan kita dapatkan buahnya pada hari kiamat. Apapun itu Pak, mulai dari sholat kita berlindung kepada Allah Pak. Jangan sampai kita sholat, tapi karena dia hanya menjadi rutinitas, justru pada hari kiamat kita menjadi orang-orang yang celaka. Padahal kita sholat. Kita juga tidak mau Pak, ketika kita setiap tahun berpuasa, kita berharap puasa itu membela kita pada hari kiamat, ternyata kita menjadi celaka, padahal kita berpuasa. Ketika kita membaca Al-Quran Pak, kita berharap Quran itu akan membela kita pada hari kiamat. Ternyata Al-Quran itu tidak membela kita, tapi justru menjadi musuh kita. Dan kita berharap, Pak, dengan semampu kita pada hari ini, Pak, sebagai manusia, kita kemudian memperingati Maulid Nabi SAW sebagai bentuk kebahagiaan kita. Karena beliau adalah rahmatan lil alamin, itu adalah ekspresi kebahagiaan kita, itu adalah sesuatu yang kita sampaikan sebagai bukti kita cinta, tapi jangan sampai hanya cinta yang kosong. Yang nantinya pada hari kiamat kita berharap Nabi SAW mengenal kita sebagai umatnya dan kemudian membela kita, tapi ternyata pada hari kiamat nanti Nabi sama sekali tidak mengenal kita sebagai umatnya. Nabi pun tidak kemudian berkenan untuk mendoakan kita dan membela kita pada hari kiamat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.